Buat teman-teman yang sorry to say masih miskin di luar sana, Anda tuh bisa kaya loh sebetulnya. Kalau Anda memilih untuk kaya. Mungkin banyak yang akhirnya, emang saya nggak milih kaya Mas Fadli? Kalau boleh milih saya akan akan bikin kaya. kaya kan gitu Loh, ya. Anda tahu nggak kalau boleh milih? Hmm. Jangan-jangan teman-teman nggak tahu kalau boleh milih. Memilih untuk kaya, ini kita ngomongin duit ya, adalah action yang dengan sengaja diambil. Tapi ketika teman-teman masih di level di mana buat besok belum tahu mau makan apa, duit ini nggak cukup sampai akhir bulan, ntar dulu yang itu dulu nanti. Hajar yes semua dulu. Gitu. Apa aja yang ada di depan, kerjain dulu. Survive dulu ya. Survive dulu, yang penting ada yang dimakan hari ini. Nah, selanjutnya aku mau bicara yang lain ini, Mas Fadli. Mungkin ini bisa ada hubungannya dengan level-level ini gitu ya. Oke. Oke. Aku tadi langsung dapat WA. Mas, saya bosen nganggur terus. Nah, ini waduh, Ada orang nganggur dia sampai bosen ya. bosen. Oke. Wah, ada orang nganggur bosen dia ya. Oke. Oke. Kayaknya ini perlu kita bahas di deh Mas ya. Gitu. Coba diperjelas coba. Oke, jadi Oke. saya sampai ini ke teman-teman ya, sampai ke orang tersebut gitu ya kan. Bro, kalau misalnya lu ada waktu datanglah kemari ya kan, main-main ke kantor gitu. Ke kantor kan. kita. Kantor Oke. kita. Ya, terserah mau silaturahmi lah boleh lah gitu ya kan. Nah, akhirnya ujung pembicaraan, ujung chat itu dia bilang gitu, "Mas, saya bosen nganggur terus." Wow, bisa sampai segitu. Nah, kembali lagi mungkin ya, kita udah pernah bahas tentang level-level tadi kan gitu ya kan, level pengembangan gitu ya kan. Menurut saya sih masih di level 1 karena dia merasa menjadi korban. Gitu. Iya. Menjadi korban. Karena Korban pengangguran itu korban, karena menurut dia kondisi pengangguran itu bukan salah dia. Salah dia gitu Iya. ya. Oke. Oke, coba Mas Fadli tolonglah diselamatkan orang ini gitu ya. Diselamatkan. Mungkin gini ya, sorry ya teman-teman ya. Ini mungkin saya akan boleh dikata mungkin bisa jadi menampar teman-teman yang menganggap bahwa pengangguran ini hal normal terjadi sama diri Anda gitu ya kan. Sebenarnya tidak gitu ya kan. Pengangguran ini adalah keputusan Anda sendiri untuk nganggur. Ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan apapun, saya bilang, kamu udah ngerjain apa aja? Saya bilang gitu kan. Ini belum dijawab lagi sama dia kan gitu ya kan. Mungkin dia merasa tertampar gitu. Apapun, saya Pasti bilang ada yang dikerjain. pasti akan dikerjain Iya. kan gitu. Dan ya walaupun misalnya penghasilnya belum seberapa, yuk tingkatin aja value-nya. Kan gitu. Betul. Nah, orang-orang semacam ini Mas Fadli, ini banyak kalau menurut saya di Banyak. Di keluarga saya aja banyak. gitu ya. Banyak ini. Yuk, coba Mas Fadli gimana? Tolongin mereka gitu. Nih ya, buat teman-teman yang sorry to say masih miskin di luar sana, Anda tuh bisa kaya loh sebetulnya. Kalau Anda memilih untuk kaya. Mungkin banyak yang akhirnya, emang saya nggak milih kaya Mas Fadli? Kalau boleh milih saya akan akan bikin kaya kan gitu loh. ya. Anda tahu nggak kalau boleh milih? Jangan-jangan teman-teman nggak tahu kalau boleh milih. Memilih untuk kaya, ini kita ngomongin duit ya, adalah action yang dengan sengaja diambil. Tapi tadi, minimal teman-teman perlu naik ke level 2 ya. Tonton lagi video kita sebelumnya tentang level-level ini teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang Anda yang masih di level terendah, di level 1, ketika teman-teman menganggur, teman-teman masih memiliki point of view korban, memang nggak akan selesai ceritanya. Yes. Ini karena perusahaan sebelumnya jahat sama saya dipecat. Ini karena atasan saya, makanya saya harus resign. Ini karena keluarga saya nggak bisa ditinggal, akhirnya saya harus nggak bekerja misalnya. Iya. Ini karena apalagi pemerintah misalnya gini gitu, sampai akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Karena banyak persyaratan baru, saya ngelamar jadi susah gitu kan. Keputusan yang memberatkan saya, akhirnya saya tidak. Yes. Semuanya masih di luar diri Anda, maka teman-teman nggak akan pernah dapat kerjaan. Menurut saya, mendingan berhenti sekarang, mikirin dulu sebentar kira-kira apa yang bisa Anda lakukan sama hidup Anda sendiri. Coba pikirin. Nggak usah ngomongin tentang meditasi dulu deh. Nggak usah ngomongin tentang impian gitu. Anda nggak berhak punya impian mewah. Nggak berhak, menurut saya. Kalau Anda masih merasa Anda nganggur dan bosan nganggur. Kecuali memang teman-teman sudah 200 kali interview dan tidak diterima, boleh teman-teman ngomong bosan nih, udah 200 kali di interview nggak ada yang nerima, rasanya nggak akan nyampe sebanyak itu teman-teman. Baru teman-teman boleh mimpi gede-gede. Nanti dulu.
ada fase di hidup kita di mana yes session itu harus diambil. Iya. Gitu. Mungkin di titik tertentu, misalnya kayak saya ada no session. Ada pekerjaan yang bisa saya tolak walaupun hasilnya cukup besar. Karena value saya main sama anak-anak saya lebih mahal, misalnya. Karena value saya tidur siang lebih mahal. Karena value saya jalan-jalan sama istri saya lebih mahal. Gitu. Karena nyenengin ibu saya lebih mahal, misalnya, contoh. Gitu. Tapi ketika teman-teman masih di level di mana buat besok belum tahu mau makan apa, duit ini nggak cukup sampai akhir bulan, ntar dulu yang itu dulu nanti. Hajar yes semua dulu. Gitu. Apa aja yang ada di depan, kerjain dulu. Survive dulu. Yang penting ada yang dimakan hari ini. Gitu. Ya boleh ya teman-teman punya visi dan idealisme gitu ya. Saya ini orang kantoran mas sebelumnya, masa saya nyuci piring di restoran? Lo nggak apa-apa daripada nggak makan. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Kenapa saya sangat yakin saya nggak akan susah? Karena saya percaya sama saya, di kondisi apapun saya fight. Sekeras apapun, saya pasti lebih keras lagi. Gitu. Saya percaya itu sama diri saya sendiri. Saya dan Tuhan cukup. Gitu. Nah, Anda punya Tuhan loh. Gitu. Oke, ini dia. Betul. Teman-teman keluar rumah lah. Gitu. Kalau Anda sampai bosan nganggur itu kan mungkin Anda emang nggak ngapa-ngapain. Baru mungkin ngelamar 1, 2, 3, 14 kali ditolak, kayaknya dunia runtuh. Gitu. Kayaknya semua orang nggak peduli sama saya, gitu. Pinjam duit sana sini, nggak ini. Aduh, banyak banget teman-teman orang-orang yang history chatnya sama saya cuma transferan. Bukti transfer doang. Beras habis, boleh nggak minta tolong? Oke. Transfer. Obat habis, oke, transfer gitu. Ini habis, oke, transfer. Habis lama-lama kan? Ini kok. Cuman dia nggak pengen kerja, Pak. Nah, Banyak yang kayak gitu. Iya. Ada orang ngirimin foto anaknya ke saya, Mas, anak saya lagi sakit, saya nganggur udah 3 bulan. Nggak ada apa-apa, di rumah beras pun nggak ada. Boleh nggak pinjem 50.000? DM Instagram, tidak kenal sama sekali. Gitu. Saya mau bantu, tapi terus dia bantu dirinya nggak ya? Kira-kira kan saya jadi bertanya-tanya loh. 50.000 itu, teman-teman, Anda keluar ke depan, lihat cucian mobil, boleh nggak saya nyuciin mobil di sini, tambahan saya nggak punya makan. Anak saya di rumah sakit, pasti dikasih. Ke material, ngelihat pasir berantakan, tak serokin rapiin, boleh nggak Pak, supaya dapat 50.000? Pasti dikasih. Cobain 10 material, cobain 20 cucian mobil, ada pasti. Gitu. Kalau ngomongin gengsi ya percuma. Gitu. Iya. Ada, pasti ada. Anda datang ke warteg, Anda bilang, Mbak, saya nyapu ngepel, nggak apa-apa hari ini, asal dapat makan 3 porsi. Yang boleh dibawa pulang, pasti dapat. Gitu. Kalau Anda nggak tahu hari ini mau makan apa, memang salah Anda. Memang ada malas, udahlah. Gitu. Saya teringat itu, Mas Wadi, ya. Ke saat itu saya sama Mas Iwan, ya. Itu lagi di challenge. Ada challenge di Jogja ya kalau saya, di Jogja. Iya. Oke. Itu kita di Mas Basit juga ngalamin itu. Oh iya. Nah, ini maksudnya ada pelajaran yang perlu diambil di sana, kan? Ada pelajaran yang bisa dipetik. Kita di challenge yang mana kita tidak membawa handphone, ya kan? Tidak bawa dompet, tidak bawa uang, gitu kan? Dan ya udah, kita naik mobil odong-odong, mobil bak terbuka, gitu. Cua dibawa ke kota, gitu kan? Dan silahkan teman-teman bawa uang sebanyak-banyaknya, gitu kan? Perintahnya gitu. Yes, gitu. Tapi nggak dimodalin apapun. Tidak dimodalin apapun. Oke. Ya kan? Terserah caranya seperti apa, gitu kan? Yang penting satu, tidak boleh meminta-minta, nggak boleh ngemis. Nggak boleh ngemis minta duit. Oke. Saya gitu. Harus ada actionnya, harus ada kerjaan yang dilakukan. Gitu, Oke. Itu dirimu ngapain? Oke. Kan muter otak kita ya. Duh, astagfirullahaladzim, ngapain ya? Gampang. Aku sih udah langsung kepikiran. Oke, bisa kok yang kayak gini. Gampang lah ya kan. Kita tinggal ke warung-warung misalnya ya kan, bisa minta cuci piring atau ke Doorsmir, misalnya Doorsmir atau Steam ya. Steam kita bisa iniin motor atau mobil gitu ya kan. Atau apalagi ya carilah, pasti ada cara. Aku bilang kayak gitu kan dalam hati, pasti ada cara, pasti ada jalan, pasti ada. Nah, orang di level 2 tuh minimal itu Mas Teguh. Oh gitu. Yes, itu level 2. Berarti kita di level 2 ya teman-teman ya. Kalau orang di level 1 ditinggal, aduh jahat banget ini mentor. Gue diginiin. Iya. Dan tetap sampai pulang nggak bawa apa-apa pasti. Nah, alhamdulillah saat itu
dikasih Oke. waktu sekitar 2 jam apa 3 jam gitu kan. Dah, Oke. 2 jam seingat saya. Jadi ini jalan sampai sini, ketemunya di sini. Apapun terjadi, yang paling banyak menghasilkan uang itu dia yang menang gitu ya kan. Ada meeting point Ada, akhirnya. meeting Oke. point. Dah, tuh ya kan. Saat itu sih memang kebetulan nggak jauh-jauh ya sama teman yang satu lagi. Jadi ya masih di sekitaran itu aja. Sebenarnya kurang menantang bagi saya. Kenapa? Karena ya belum apa-apa udah ketemu sama orang itu lagi ya gitu ya. Jadi agak sedikit ininya. Sedikit ruang lingkup prospek saya gitu ya kan. Itu udah masuk ke rumah sakit, ke hotel. Saya punya program kayak gini. Saya boleh nggak ketemu sama manajernya? Saya sampai kayak gitu ya kan. Aduh, manajernya datang turun ini ya kan. Waktu semakin deket. Kayaknya nggak bisa. Ya udah deh, dikasih terakhir. Saya pamit. Mohon maaf ya Pak, saya nggak punya banyak waktu. Saya langsung keluar gitu kan. Dikasih karena abis itu mampir ke warung makan, ke ini. Saya tawarin diri saya, Pak, saya butuh pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut dibayar berapapun saya nggak apa-apa gitu ya kan. Bukannya dia menolak, bukannya dia nggak mau nerima saya, tapi ya karena aduh mohon maaf Mas, ini ada manajemennya, ada ininya, jadi nggak boleh sembarangan. Oh oke gitu. Ada Terus timnya juga kayak gitu. Oh mohon maaf Mas, ini harus ada pelatihan ini. Aduh, kok ternyata tidak sesuai dengan pikiran gua ya kan gitu ya. Oke, tapi nggak putus asa ya kan. Terus aja jalan-jalan. Ada satu warung yang terakhir kan. Bu, please Bu, tapi gitu ya kan. Saya butuh kerjaan ya kan. Nggak apa-apa deh Bu, saya nyuci piring juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pun nggak jadi waiters kayak gitu ya kan. Nggak apa-apa Bu. Aduh Mas, pakaian Mas sama saya aja masih bagusan pakaian Mas. Oke. Iya nggak apa-apa Bu, udah nggak apa-apa Bu. Ibu mau ngasih berapa aja nggak apa-apa. Yang penting saya bawa uang, tak bilang kan gitu. Nah, akhirnya dia entah mungkin ini kan, Bu nggak apa-apa Bu, satu gelas aja nggak apa-apa deh, 1 gelas gitu ya kan. Terserah Ibu mau ngasih apa gitu kan. Oh ya udah deh. Terakhir Ibu itu juga ngasih kesempatan saya nyuci gelas saat itu, nyuci gelas. Dapat alhamdulillah Rp5.000. Dikasih Rp5.000. Wah, saya langsung bangga kan. Wih, 1 piring aja Rp5.000. Bayangin kalau saya ada 10 piring selesai. Rp50.000 nih. Nah. Jadi itu tadi ya mungkin ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang di luaran sana yang masih merasa jadi korban ya. Kalau misalnya seperti Mas Wadi tadi bilang ya, merasa jadi korban ya udah dia akan bilang, "Kok gue diginiin sih? Apaan sih maksudnya?" kan gitu. Jadi ngerasa dihina malahan kayak gitu kan. Apaan sih lu nyuruh-nyuruh gue kayak gitu kan gitu. Ya nggak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat manfaatnya, nggak akan dapat nikmat apa yang akan disampaikan, nikmat apa yang akan didapatin gitu ya. Jadi ya aku memilih untuk mencari dengan cara apapun, ya alhamdulillah dapat kan gitu. Dan pas menuju ke titik poinnya, alhamdulillah saya dapat tumpangan. Mas mau kesini? Oh boleh, diantar juga ya kan. Itu luar biasa lah saya bilang kan. Jadi ya mungkin itu ya Mas Wadi ya disebut dengan level 2 ya. Gitu, level 2. Sudah percaya bahwa nasib itu bisa dirubah dan mau coba action. Oke. Nah itu mungkin ya buat teman-teman juga tadi ya yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ya paling tidak teman-teman coba keluar aja. Kalau memang misalnya nggak ada uang, nggak ada nasi, nggak ada beras, mustahil pulang-pulang kalau misalnya teman-teman nggak bawa uang 50.000, 100.000 mustahil. Dengan cara seperti itu pun ya 5.000 lumayan kan, ada 10 tempat. 50.000. Ya memang saya ada 10 tempat mungkin ditolak, tapi dia kan dapat 150.000. Tapi kan range saya kan ada banyak orang-orang yang udah pernah didatengin juga toko-tokonya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman satu orang di kecamatan ini misalnya ya kan, ada berapa toko yang bisa teman-teman kunjungi. Tapi jangan minta-minta, itu tadi ya kan. Kalau misalnya minta-minta, mentalnya nggak kebentuk kalau saya bilang. Yes. Karena point of view-nya jadi malahan tetap menjadi korban, tidak berubah gitu kan. Levelnya nggak naik kayak gitu. Benar. Itu dia. Ya coba. Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa nganggur sampai saat ini, sampai detik ini dan bosen ya, coba keluar rumah. Ya. Keluar rumah, cari, lihat kiri kanan apa yang bisa saya lakukan. Ini mungkin karena saya ketemu sangat banyak orang ya teman-teman, saya jadi kepikiran tentang banyak penolakan atas nasihat-nasihat ini sebetulnya, yang mungkin juga udah muncul di kepala Anda sekarang gitu ya, tentang apa yang kita sharing. Ini tentang idealisme sebenarnya sering kali Mas Teguh, bahwa tapi Mas aku kan passionnya ini, tapi Mas aku tuh skillnya ini, tapi Mas aku tuh punya kemampuan tuh ini gitu, masa kalau ini nggak dijual terus aku akan dibayar sangat murah gitu. Nah nanti dulu menurut saya
passion Anda, skill dan knowledge yang teman-teman tadinya pernah dibayar mahal atau yang pengen dibayar berdasarkan skill itu tapi belum gitu ya, teman-teman perlu pisahin. Jadi ada waktu di mana kita pikirin money now dulu, baru nanti money future. Gitu. Bangun kehidupan yang bisa untuk makan hari ini dulu, ya, dapetin sampai punya income gaji UMR di kota Anda dulu misalnya gitu. Habis itu baru di extra time Anda, lembur Anda walaupun cuma 10 menit, walaupun 1-2 jam gitu setiap hari, baru Anda bangun high income skill. Jangan salah. Banyak orang nganggur karena tanda kutip seolah sedang membangun high income skill, tapi makan aja nggak ada. Nah ini salah teman-teman, gitu. Wah ini mas, gitu kan? Saya tuh programmer, saya tuh ngerti banyak hal gitu, tapi ya sekarang lagi banyak perusahaan belum ada lowongan aja, gitu. Kalau lowongan ini ada yang manggil, baru saya berangkat. Tapi pas mau interview aja nggak punya ongkos, misalnya. Buat apa? Gitu. Mending kerjain yang ada dulu. Sambil, ketika Anda udah cukup makan, bisa cukup untuk bertahan hidup, baru teman-teman mengambil extra time teman-teman untuk bisa membangun high income skill tadi. Gitu. Sama kayak misalnya kita trader forex nih, Mas Teguh trader, saya trader. Kalau teman-teman nganggur nih Mas, bisa nggak aku jadi full time trader? Menurut saya jangan. Gitu. Kecuali Anda sudah punya pengalaman trading belasan tahun gitu ya, dan cuman pengen tahu strategi yang baru yang mungkin menghasilkan, mungkin lebih cepat. Tapi kalau baru banget, mendingan Anda tetap kerja di tempat kerjaan Anda sekarang dimanapun Anda berada, atau bisnis apapun yang Anda jalanin sekarang, sambil di waktu luang ngulik-ngulik trading, gitu. Simpelnya begitu. Ya, trading high income skill. Tapi untuk bisa punya high income di trading forex, sama seperti profesi lainnya, apapun itu, butuh waktu untuk bikin Anda bisa ngeblend sama market, untuk bisa mengerti psikologinya, untuk tahu secara mental harus ngadepin semua kejadian dengan cara apa. Berbulan-bulan aja udah singkat banget. Mungkin butuh 1-2 tahun, gitu. Nah, karena Anda nggak mungkin nggak makan setahun, kan gitu. Harus merendahkan hati, menurunkan ego, dan kerjain apapun. Anda keluar rumah, Anda ketok apapun yang mungkin ada, pasti ada yang didapat rezekinya, gitu. Itu aja sih. Daya juangnya penuhin terus lah, baterainya pasti ada jalan. Gitu. Jangan menyerah. Menyerah ya sudah selesai. Gitu ya kan. Berarti teman-teman ya memang tidak mau berjuang. Gitu aja sih. Itu aja mungkin Mas Fadli ya. Pesan saya buat teman-teman yang masih nganggur. Itu tadi ya. Silakan tonton video ini. Thank you teman-teman. Thank you Mas Fadli. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.